Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Julpian Ismana. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi terkait dengan bagaimana mengelola kinerja kepala sekolah atau pengelolaan kinerja kepala sekolah di fitur platform Merdeka Mengajar. Dalam hal ini penggunanya adalah kepala sekolah sebagai pegawai. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pengelolaan kinerja di PMM, ini merupakan alat bantu yang memudahkan guru dan kepala sekolah menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya, demi peningkatan kualitas pembelajaran murid tentunya. Untuk pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Terus berikutnya untuk proses perencanaan kinerja, ini menjadi langkah awal dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah, dan pada tahap ini kepala sekolah diminta untuk menyusun perencanaan kinerja sebelum batas waktu yang disarankan, yakni pada bulan pertama setiap awal siklus. Tujuannya itu adalah untuk memudahkan kepala sekolah dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian lebih efektif, ya, penyesuaian yang lebih efektif, penyusunan perencanaan kinerjanya. Jadi untuk pelaksanaan kinerja ini melibatkan 4 tahapan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Itu mulai dari penyusunan praktek kinerja atau pembelajaran, ya, hingga pengecekan rangkuman dari penyusunan yang telah dibuat. Atau yang pertama melakukan praktik kerja, terus pengembangan kompetensi, pengisian perilaku kerja, dan yang keempat adalah rangkuman. Sasaran pengguna pengelolaan kinerja ini untuk kepala sekolah ini ada 2, ya. Yang pertama adalah kepala sekolah itu sebagai atasan, di mana kepala sekolah yang berperan sebagai asesor dan coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja. Jadi kepala sekolah adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Terus yang kedua, kepala sekolah itu sebagai pegawai, ya. Jadi kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja. Ini mulai di PMM itu pada tanggal 15 Januari 2024. Ya, seperti itu. Uh, untuk masuk ke PMM, ya, untuk kepala sekolah yang memiliki akses ke halaman pengelolaan kinerja, ini dapat memulai penyusunan perencanaan kinerjanya sebagai berikut. Kita perhatikan. Jadi yang pertama untuk menyusun perencanaan kinerja, ini kita tinggal pilih atau klik pengelolaan kinerja, ya, pada menu beranda, ya, di platform Merdeka Mengajar melalui desktop ataupun perangkat laptop, ya, seperti itu. Ketika kita klik, kita akan masuk ke halaman beranda pengelolaan kinerja kepala sekolah. Di sini ada 2 tampilan. Biasanya yang pertama di beranda itu ada periksa perencanaan kinerja, ini khusus kepala sekolah, nanti akan memeriksa SKP yang dibuat atau RHK yang dibuat oleh guru. Dan yang kedua adalah pengelolaan kinerja. Nah, untuk membuat perencanaan kinerja kepala sekolah, yang harus dilakukan adalah yang pertama kita masuk ke perencanaan kinerja, ya. Jadi ada perencanaan kinerja atau pengelolaan kinerja Anda. Di sini kita pilih itu, ya. Jadi perencanaan kinerja untuk kepala sekolah ini hadir di platform Merdeka Mengajar. Dengan hadirnya perencanaan ini diharapkan kepala sekolah tidak hanya memiliki kewenangan untuk menyetujui perencanaan kinerja guru, tetapi juga dapat merencanakan kinerja untuk dirinya sebagai seorang pegawai. Jadi yang kita lakukan adalah kita pilih, ya, pengelolaan kinerja Anda di sini.
Nah, untuk mengetahui pengelolaan kinerja ini dapat dilihat di halaman beranda. Terus berikutnya untuk eh, pengelolaan kinerja kepala sekolah, ya, ini adalah awal proses perencanaan kinerja, ya. Ini menjadikan awal dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi pada tahap ini kepala sekolah diminta untuk menyusun perencanaan kinerjanya sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni biasanya pada awal bulan atau awal siklus ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempermudah kepala sekolah melakukan evaluasi penyesuaian yang lebih efektif terhadap penyusunan perencanaan kinerja. Dari ini kita klik mulai ya, yang berwarna biru. Nah, dari sini ketika Bapak Ibu mengklik akan melihat data diri ya Bapak Ibu. Di sini ada nama, NIP, status kepegawaian, pangkat dan golongan, jenjang jabatan dan tentunya nama satuan pendidikan. Ini pastikan ya Bapak Ibu, pastikan data diri Bapak Ibu sudah sesuai. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal mengklik data ya, data sudah sesuai. Jadi yang berwarna biru itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan belum sesuai kita klik edit ya. Jadi ini apabila data yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa melakukan pembaruan data di Dapodik ya. Kalau memang itu datanya tidak sesuai seperti itu. Nah, berikutnya untuk masuk ke perencanaan kinerja, pada tahap ini Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ya. Jadi Bapak Ibu dapat merencanakan kinerja Bapak Ibu dengan memfokuskan dari satu indikator berdasarkan rapor pendidikan ya. Rapor pendidikan perencanaan kerjanya ini ada 4 ya Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah praktek kinerja, terus pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan terakhir adalah rangkuman. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu akan masuk ke halaman perencanaan kinerja ya. Jadi tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan ya untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu. Ya, biasanya ada rekomendasi perencanaan Bapak Ibu didasari dari hasil capaian rapot pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin melihat capaian rapot pendidikan, Bapak Ibu tinggal mengklik rapor pendidikan di situ ya Bapak Ibu. Kita tinggal pilih, maka kita akan tahu rapor pendidikan satuan pendidikan kita seperti apa di situ. Ya. Di sana juga kita bisa melihat indikator ya yang menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Biasanya ada 8 pilihan indikator Bapak Ibu untuk kepala sekolah. Jadi dari 8 sub indikator turunan dari indikator D3. D3 itu terkait dengan kepemimpinan pembelajaran pada rapor pendidikan. Gitu ya. Jadi kepala sekolah ini memilih satu sub indikator untuk ditingkatkan ya melalui siklus peningkatan kinerja gitu. Jadi 8 pilihan indikator ini dapat diubah sesuai dengan prioritas pendidikan nasional. Jadi yang pertama pilih salah satu indikator yang direkomendasikan atau Bapak Ibu dapat memilih indikator lain yang jika merasa kurang sesuai gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu memilih salah satu indikator, maka klik berikutnya adalah ke pengembangan kompetensi seperti itu. Nah, Bapak Ibu dalam halaman berikutnya kita lihat adalah pengembangan kompetensi. Ya, dalam pengembangan kompetensi di sini Bapak Ibu akan mengisi rencana hasil kerja. Ya, perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, terdapat minimal poin untuk rencana hasil kerja Bapak Ibu. Ya, jadi total poinnya yang diperlukan untuk diajukan itu minimal 32 poin.
ya, dan maksimal 128 dalam satu semester, ya. Jadi yang pertama adalah pilih ya, pilih, rencana hasil kerja sesuai dengan yang ingin, Bapak Ibu tingkatkan, seterusnya itu, kita pilih berapa target ya, kuantitas yang ingin dicapai, dan tentunya untuk menambah rencana hasil kerja, ini tinggal, klik tambah ya. Ingat Bapak Ibu bahwa bukti dukung itu berbeda-beda tergantung dari RHK pilihannya ya. Jadi kalau misalkan kita, memilih RHK, itu poinnya kita lihat ya Bapak Ibu, itu berbeda-beda, poin, masing-masing RHK-nya. Jadi ini biasanya poin ini dihitung dengan memilih, rencana hasil kerja ya, sesuai dengan minat dan pengembangan diri Bapak Ibu ya. Jadi dalam setiap rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda-beda. Jadi informasi, eee, poin rencana hasil kerja, kepala sekolah bisa dilihat dari, tampilan berikut ini ya. Ini, setiap, RHK itu ada, apa namanya, bukti dukung yang harus disiapkan, terus, besarnya poin, itu ada 18 RHK ya yang sudah disiapkan. Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan, eee, apa namanya, setelah kita memilih ya akan muncul, eee, tambahan kotak ya untuk dapat mengisi kembali rencana hasil kerja ya. Terkait dengan pengisian yang dilakukan sama seperti RHK yang pertama gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak sesuai RHK-nya bisa kita hapus, tetapi kalau misalkan kita mau tambah RHK-nya tinggal, klik, tombol tambah sampai, eee, tercapai ya poin minimalnya yaitu 32. Nah, apabila pengisian itu sudah sesuai ya, jadi Bapak Ibu tinggal mengklik saja, mengklik ke perilaku kerja ya, untuk ke langkah selanjutnya. Nah, setelah mengklik, perilaku kerja, di sini perilaku kerja untuk, kepala sekolah ini merujuk pada tindakan atau sikap ya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di satuan pendidikan, gitu ya. Jadi kepala sekolah diminta untuk memilih perilaku kerja itu berdasarkan aspek yang ingin diprioritaskan, ya. Jadi, yang ingin diprioritaskan dalam setiap periode, gitu ya. Itu ada 7 aspek Bapak Ibu yang dapat diobservasi. Jadi Bapak Ibu memilih indikator perilaku, setelah melengkapinya ke-7 aspek tadi, Bapak Ibu tinggal, mengklik ke rangkuman, ya, apabila semuanya sudah terisi. Nah, setelah, kita klik ke rangkuman, Bapak Ibu akan melihat rangkuman dari, yang sudah, dihasilkan ya, yang sudah, eee, diisi oleh Bapak Ibu. Jadi rangkuman ini merupakan tahapan akhir Bapak Ibu dalam menyusun kinerja, sebelum dikumpulkan kepada atasan, kita. Jadi kepala sekolah itu dapat melakukan pengecekan kembali seluruh perencanaan kinerjanya yang telah disusun. Ya, jadi perlu diketahui bahwa perencanaan yang sudah dikumpulkan, Bapak Ibu, ingat nih ya, tidak dapat dilakukan perubahan kembali. Ya, jadi mohon untuk memastikan pengisiannya sudah sesuai dan benar. Jadi kalau sudah merasa benar, sudah sesuai, klik lanjut ya. Kan kita lanjutkan ya. Lanjutkan dengan mengklik lanjut ajukan gitu ya. Untuk mengajukan perencanaan Bapak Ibu ke atasan seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini misalkan di sini apa namanya? Rangkumannya. Bapak Ibu perlu perlu dilihat kembali ya sebelum diajukan. Ya, ini perlu diingat Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah perencanaan kinerja yang telah diajukan oleh kepala sekolah akan otomatis disetujui itu ya. Yang kedua, indikator yang dipilih oleh kepala sekolah itu pada tahap pengisian praktek kerja akan ditampilkan sebagai rencana hasil kerja ya. Jadi kepala sekolah akan diminta untuk unggah dokumen ya RPP, bahan ajar pada tahap pelaksanaan kinerja. Terus yang ketiga bahwa bukti dukung yang diunggah oleh kepala sekolah berupa
dokumen operasional satuan pendidikan. Ini akan ditampilkan sebagai rencana hasil kerja pada tab rangkuman. Yang terakhir, bukti dukung yang diunggah oleh kepala sekolah berupa dokumen kehadiran kelas akan ditampilkan sebagai rencana hasil kerja pada tab rangkuman. Jadi kita bisa melihat seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau sudah eh, sesuai dan sudah benar, maka kita tinggal kumpulkan perencanaan kinerjanya dengan mengklik kumpulkan untuk melanjutkan ya. Nah, di sini Bapak Ibu, perencanaan kinerja Bapak Ibu sudah selesai. Dan sebagai kepala sekolah ya, perencanaan Bapak Ibu akan otomatis disetujui. Seperti itu. Dan berikutnya Bapak Ibu hanya menunggu periode pelaksanaan kinerja selanjutnya. Jadi proses pelaksanaan kinerjanya Bapak Ibu mohon melakukan pengecekan berkala. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.